Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ardio Garyanta. Saya ingin mereview sebuah film ABK untuk melengkapi tugas saya di mata kuliah ABK semester 2 yang diampu oleh dosen Ibu Umi. Film yang ingin saya angkat dan saya review kali ini adalah film sebuah film sinopsis tentang Ayah Mengapa Aku Berbeda. Di sini film yang saya angkat adalah film dari Indonesia, bukan film luar. Film ini sebenarnya saya pernah menontonnya sewaktu saya masih kuliah. Pada saat saya mengajar, saya juga pernah melihatkan kepada siswa saya. Siswa saya kebetulan siswa sekolah menengah atas. Film ini mengangkat tentang anak berkebutuhan khusus yang bernama Angel. Angel sejak kecil sudah ditinggal oleh ibunya. Jadi di dalam ibunya melahirkan Angel ibunya terus meninggal. Angel itu adalah gadis kecil penyandang tunarungu. Awalnya itu ayahnya tidak tahu kalau Angel itu adalah tunarungu. Namun setelah Angel dipanggil berkali-kali oleh ayahnya tidak bereaksi, serta tidak memberikan respon respon apapun, maka ayah Angel merasa ada kejanggalan. Dari situlah ayahnya baru menyadari bahwa Angel tidak bisa mendengar, dan ayahnya mencoba untuk memberikan Angel sebuah alat pendengaran, namun itu tidak bermanfaat. Lalu walaupun Angel terlahir tidak sempurna atau berbeda, ayahnya selalu membuat Angel merasa bahwa ia itu anak yang normal, anak yang pada umumnya. Di usia sekolah, ayah Angel bernama Martin memasukkan Angel ke sekolah luar biasa atau SLB. Pada awalnya Angel tidak bisa biasa dengan suasana tersebut. Suasananya terlalu asing baginya. Namun ayahnya tidak henti memberikan motivasi kepada Angel. Setelah guru Angel berkali-kali memberikan sebuah motivasi dan memberikan sebuah pelajaran dan memberikan soal-soal atau sebuah pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran tersebut guru Angel melihat kelebihan Angel, bahwasanya Angel itu lebih dari anak-anak pada umumnya. Ternyata Angel mempunyai kemampuan yang berbeda. Terus gurunya itu menyarankan agar Angel dimasukkan ke sekolah umum. Tetapi nenek Angel mengetahui tersebut dan sedikit melarangnya karena beberapa hal tentang Angel itu berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Setelah ayahnya berpikir bahwasanya Angel itu mempunyai sebuah kemampuan yang berbeda dari anak-anak pada umumnya, ternyata ayahnya setuju untuk memasukkannya ke sekolah umum. Nenek Angel sendiri juga sangat perhatian kepada Angel, yaitu dengan memberikan not kecil kepada Angel waktu dia berpergian atau sekolah. Hal ini akan memudahkan Angel berkomunikasi dengan temannya. Di sekolah yang baru, banyak teman yang merasa aneh dengan hal tersebut. Namun ada teman Angel yang setia menemani Angel, bernama Hendra. Hendra mengatakan bahwa Angel hanya memiliki satu teman di sekolah. Di sekolah ada temannya bernama Agnes, membuat Angel sakit hati sehingga menangis karena Angel merasa tersiksa dibuatnya, dilukai secara fisik, dicaci maki dan juga dihina. Walaupun seperti itu, Angel tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ia hanya bertahan dengan tegar dalam menghadapinya. Sampai pada akhirnya teman Angel
terkagum dengan kemampuan Agnes dalam bidang pelajaran maupun musik, yaitu bermain piano. Maksudnya Agnes itu terkagum kepada Angel, karena Angel bisa bermain piano dan musik. Karena kemampuan yang dimiliki Angel membuatnya dapat digabung dalam klub musik dalam sekolah. Nah, kemampuan ini yang memberikan plus Angel disukai oleh teman-temannya. Setiap latihan musik selalu saja ada kendala, yaitu Agnes membuat kesabaran Angel teruji. Angel juga sempat mengenakan pakaian yang cantik ketika latihan musik, sehingga ayah Angel teringat istrinya dulu. Ibu Angel dulunya juga berbakat piano, sehingga menurun pada anaknya. Jadi ini adalah bakat yang murni yang dimiliki oleh Angel dan mendapatkan nilai plus baginya. Sampai suatu ketika ayah Angel jatuh sakit. Ayahnya menderita sakit jantung. Padahal ayahnya sudah berjanji akan datang ke konser anaknya nanti, atau konser Angel. Agnes melarang Angel untuk ikut dalam konser itu, tetapi Angel tidak memperdulikannya. Angel sudah berjanji pada ayahnya bahwa ia akan menampilkan yang terbaik. Namun di konser Agnes membuat Angel berpenampilan seperti layaknya badut. Wow, kejam, yang bermuka minor. Niat tersebut dilakukan Agnes agar Angel ditertawakan oleh penonton, tetapi dugaan tersebut salah besar. Justru penontonnya itu terpukau, terpesona oleh penampilan Angel dalam kelihayannya bermain piano. Walaupun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Angel sempat melihat penampilan putrinya tidak sangat kagum. Kemudian ia segera menuruni panggung dan bertemu dengan ayahnya. Lambat laun akhirnya ayahnya menghembuskan napas terakhir, sehingga Angel sekarang tinggal bersama neneknya saja. Bersama neneknya dia membuat toko roti. Setelah tamat dari sekolahnya, Angel bekerja di toko roti milik neneknya, membantu neneknya. Pada akhirnya Angel bertemu Martin dan menjadi pasangan kekasih dalam serial film tersebut. Dari yang saya lihat atau dari yang saya rasakan di film ini, Tuhan menciptakan seorang manusia berbeda-beda, dan setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Walaupun seperti itu, ada potensi-potensi dalam diri sendiri yang dapat dikembangkan. Jadi, potensi dalam diri kita harus kita cari dan kita kembangkan agar dapat bisa menaklukkan suasana modern ini. Menurut saya potensi tersebut ketika dikembangkan akan menjadi hal yang positif jika itu benar pada jalannya. Angel juga terlahir tunarungu tetapi punya potensi dalam bermain piano, membuat ayah dan neneknya bangga. Dari film ini dapat kita ambil hikmahnya bahwa keterbatasan bukan menjadi masalah atau penghalang untuk berkarya atau mencari teman. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang telah diberikan. Gitu menurut saya. Bahwasanya keterbatasan itu malah mendapatkan teman sejati yang mana tulus dengan kita. Begitulah sebuah review dari saya tentang film berkisah tentang Angel ini. Karena ini film di masa saya sekolah, saya sedikit paham tentang film ini. Film Ayah Mengapa Aku Berbeda ini sangat menyentuh dan membuat motivasi saya dan siswa-siswa saya waktu saya mengajar. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah atau ada kutipan yang mungkin tidak bermanfaat dari saya atau perkataan yang tidak bermanfaat, mohon maaf. Sekian dari saya, Ardi Yogarianta.
Saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sekian, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.